akan dibeli 3 juta dosis. Saya pertanyakan uangnya dari mana? Semua diam. Saya kebetulan jaringan saya cukup lumayan ada, jadi saya bisa mengecek langsung. Ternyata baru hanya ngomong aja. Kalau pemerintah berani bicara ini wabah nasional, apa yang harus dilakukan? Yang kena PMK dimatiin. Dengan konsekuensi pemerintah harus mengganti ternak milik masyarakat. Salam perjuangan merdeka. Merdeka. Pemirsa pengguna media sosial dimanapun berada, penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak saat ini terus meluas. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, belasan provinsi di Indonesia terpapar PMK seperti Aceh, Jawa Timur, Bangka Belitung, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, termasuk di Provinsi Lampung. PMK pertama ditemukan di Indonesia pada tanggal 17 Mei 2022. Nah, khusus di Provinsi Lampung, daerah yang terjangkit PMK tersebar di 4 kabupaten, yaitu Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Lampung Timur. Hewan ternak sapi di Lampung yang terkonfirmasi virus PMK saat ini ada sebanyak 113 ekor, 1 diantaranya dilaporkan mati. Nah, bagaimana PDI Perjuangan Provinsi Lampung menyikapi kecemasan para peternak dan konsumen di daerah ini? Apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang perayaannya terdiri dari penyembelihan hingga pembagian daging hewan kurban. Saya Donald Haris Sihotang selama 30 menit ke depan akan memandu acara PDI Perjuangan Lampung Menyapa dengan tema pengendalian PMK di Provinsi Lampung. Bersama saya di studio podcast DPD PDI Perjuangan Lampung sudah hadir 2 narasumber yang luar biasa. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Sudin, Sarjana Ekonomi, Assalamualaikum. Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung yang juga Ketua Komisi 4 DPR RI. Apa kabarnya ini Pak Ketua? Alhamdulillah Pak Donald. Alhamdulillah, Kabarnya terima kasih baik dan sehat. Terima kasih Pak Ketua. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Insinyur Noviar Akmal MSI. Beliau ini praktisi peternakan, mantan pejabat eselon 2 di beberapa dinas seperti peternakan, perkebunan dan pertanian, dan pengurus perhimpunan penyuluh pertanian Lampung. Begitu ya Pak Noviar ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Pak Noviar. Siap. Nah, jadi sesuai dengan tema diskusi kita hari ini itu soal penyakit mulut dan kuku pada ternak. Pak Ketua bisa mungkin menyampaikan bagaimana kondisi PMK saat ini secara nasional. Silakan Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Donald Haris Sihotang, juga Pak Noviar, narasumber. Saat ini penyakit PMK tepatnya sudah menyebar di 16 provinsi se-Indonesia. Yang mana paling besar terkena dampaknya adalah Jawa Timur dan Aceh. Beberapa kali kami rapat dengan pendapat dengan Kementerian Pertanian, tapi amat disayangkan. Hingga hari ini penyebabnya apa, asal dari mana, mereka belum menemukan. Wacananya hanya sekedar wacana. Yang sakit kami obati, kemudian semprot disinfektan, tetapi berjalannya pada waktu saat Menteri beserta eselon 1 berkunjung. Setelah selesai berkunjung, tidak ada tindak lanjutnya kembali. Itu mengenai kondisi PMK saat ini.
Jadi sudah di 16 provinsi ya Pak 16 Ketua, ya? provinsi. Kurang lebih laporan yang disampaikan kepada kami itu sudah di atas 50.000 yang kena dampak PMK. Gitu. Sudah banyak juga ya Pak Ketua ya, sampai angka di atas 50.000. Nah ini Pak Noviar, Ya. kalau di daerah sendiri, khususnya di Provinsi Lampung, Ya. ini bagaimana ini kondisi sebaran PMK ini Pak Noviar? Baik, terima kasih Bapak sekalian. Yang saya hormati Pak Ketua dan para hadirin pemirsa yang hadir, Pak Donald, terima kasih. Waktu yang sangat baik sekali. PMK ini adalah yang menyerang ternak kuku genap atau kuku belah Pak ya, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Rusa termasuk. Ya, rusa. Pokoknya yang kuku belah Pak. Ya. Ya. Terutama ada ruminansia, kalau babi monogastrik. Untuk kondisi Lampung, di mana dalam hal ini sesuai dengan kata pengantar Pak Donald tadi, itu memang 113 pada 4 kabupaten, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Timur. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita lihat dari informasi berita yang ada, penyebarannya sangat cepat sekali, karena ini adalah melalui virus Pak, dan dibawa oleh udara. Dan kita harus segera mengantisipasi, menindaklanjuti dengan kondisi yang sangat ketat, disiplin sekali dalam pelaksanaannya ini. Karena banyak hal-hal yang menyebabkan dia akan berpindah. Ya, seperti pada manusia dengan pemegangan, kalau misalnya kita sudah memegang ternak yang sakit, terus kita berpindah tanpa mencuci tangan lagi Pak, nah ini akan berpindah ke sana. Sudah itu juga melalui ada burung, misalnya binatang peliharaan, kucing Pak ya. Sudah itu ada dengan, kalau misalnya ada alat transportasi yang kena juga virus itu, dia akan membawa. Nah, makanya dalam hal ini kami mengharapkan tindakan yang sangat disiplin sekali dengan pengawasan yang sangat ketat di posisi lalu lintas ternak, terutama di daerah checkpoint yang kita adalah, kalau kita lihat adalah provinsi yang paling ujung dan itu daerah perlintasan Pak. Nah ini yang perlu harus kita jaga, kita betul-betul konsen, teman-teman karantina juga akan membackup posisi supaya lalu lintas ternak ini kalau sudah berpindah, wah agak susah kita menghandle-nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin yang hadir pada live ini, sekali lagi, kalau dulu kita COVID ya Pak Ketua, ini menyerang manusia. Sedangkan PMK hampir mirip dengan COVID, tapi menyerang ternak. Ternak. Penyebarannya hampir sama gitu Pak Noviar? Sama. Oke. Jadi mungkin kita perlu cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Kira-kira gitu Pak Donald. Dan memang langkah kita harus cepat dari virus, minimal sama supaya kita betul-betul daerah ini yang 4 kabupaten khusus untuk Lampung Pak Ketua jangan menyebar lagi, dan 4 kabupaten yang ada itu insya Allah berarti harus segera ada pengendalian gitu ya Pak Novian ya? Harus Pak, harus. Baik. Nah ini Pak Ketua agak menarik, bahkan kemarin juga kita itu sempat tonton videonya Pak Ketua itu lagi viral itu ya, waktu rapat kerja dengan Kementan gitu yang dipimpin sama Menteri Pertanian soal mengenai PMK ini sendiri. Tadi Pak Ketua udah singgung sedikit. Ini sebenarnya dari mana datangnya gitu Pak Ketua? Jadi sebelum ada rapat kerja, begitu pembukaan masa sidang, saya langsung mengundang rapat dengan pendapat dengan eselon 1. Oke. Saya tanyakan pada waktu itu penyebabnya apa, masih dicari. Penanggulangannya bagaimana? Ya sementara dikasih obat. Langsung saya tanyakan kepada Direktur Kesmapet, Anda pejabat harus jujur. Kalau diobatin sembuh, masih membawa karier nggak? Masih nyimpan virus nggak? Dia gelagakan, saya langsung bicara,
3 tahun. Jadi apabila sapi PMK itu sembuh, dia masih tetap nyimpen virus 3 tahun. 3 tahun sampai 3,5 tahun. Nggak hilang selama Nggak hilang selama itu. Tetap dia simpan selama 3 tahun, 3,5 tahun. Ini yang kendalanya. Yang kedua, waktu kemarin dapat kerja, Menteri mengatakan saya baru kembali dari Brazil. Anda kembali dari Brazil, apa yang Anda dapatkan? Dia menjawab, ya saya ingin bekerja sama. Kalau belajar itu suatu masalah kepada negara yang sudah selesai masalahnya. Contoh, kenapa sih tidak belajar ke Australia? Australia kan sudah bebas PMK. Oke. Kalau dia belajar ke Brazil sama aja sia-sia, nggak ada gunanya. Karena Brazil itu sebagian provinsi atau disebut zona itu masih terserang PMK. Akhirnya dijawab oleh eselon satunya, kami membeli di Prancis. Itu yang kemarin hasil diskusi saya dengan Komisi 4 dengan Kementerian Pertanian. Itu Pak Donald. Nah, kalau menangkap tadi yang disampaikan sama Pak Ketua, ya, berarti sampai saat ini seolah-olah pemerintah kita ini belum siap dalam penanganan PMK ini. Lalu kemudian dengan masuknya PMK ini, apakah termasuk memang karena pengawasan dari pemerintah juga ini yang lalai, Pak Ketua? Tadi sampaikan oleh beliau, lalu lintas ternak antar kabupaten. Oke. Saya tanyakan kemarin, kalau ada lalu lintas ternak antar kabupaten, siapa yang bertanggung jawab? Misalnya Kementerian Pertanian membuat surat ke provinsi ke kabupaten. Bagaimana biaya operasional untuk pengawasannya? Siapa yang menanggung? Kan bukan gitu narasumber? Ya. Pak Noviar ya? Siapa? Kemudian yang kedua, karantina. Seberapa banyak petugas karantina? Apakah dalam mengeluarkan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, siapa yang akan mengecek? Tapi saya pikir pemerintah sama sekali belum siap. Saya katakan pemerintah belum siap. Pengertian pemerintah adalah SEQ Kementerian Pertanian atau Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan. Karena sampai hari ini vaksinnya belum ada. Akan dibeli 3 juta dosis. Saya pertanyakan uangnya dari mana? Semua diam. Saya kebetulan jaringan saya cukup lumayan ada. Jadi saya bisa mengecek langsung, ternyata baru hanya ngomong aja. Nanti saya mau beli vaksin ya, tapi nanti duitnya belum ada. Vaksinnya belum ada, baru wacana gitu. Baru wacana. Kemudian dijanjikanlah kami, minggu kedua Juni vaksinnya sudah datang. Kemudian dijanjikan lagi bulan Agustus vaksin buatan Indonesia sudah siap. Saya kebetulan banyak teman, kita punya pabrik vaksin tutup pada tahun 1990, adanya di Surabaya, di Jawa Timur. Tutup 32 tahun alat tersebut tidak digunakan. Apakah masih mungkin kita gunakan alat tersebut untuk memproduksi vaksin? Itu pertanyaannya kan? Oke. Itu tidak mungkin bisa lagi. Itu. Baik, ini Pak Noviar. Siap. Tadi cerita sedikit soal masalah checkpoint. Checkpoint ini kan berarti pengecekan gitu ya tentang alur distribusinya. Selama ini seperti apa? Apakah kita juga di Lampung ini sudah punya checkpointnya gitu Pak Noviar? Baik, terima kasih. Checkpoint kita sudah ada di daerah Provinsi Lampung ya, dari daerah perbatasan, seperti contoh di Bakahuni, segala macam. Biasanya kalau ternak pindah ke sana itu akan dicek oleh petugas checkpoint dan karantina juga, Pak. Nah, cuman permasalahannya kita harus waspada, Pak Ketua, ini pada posisi malam hari, karena terus terang aja malam hari agak riskan, di mana perpindahan ternak cukup tinggi, jadi kita harus betul-betul
pengawasan ketat sekali. Itu yang untuk posisi antar kabupaten dan lokal. Yang saya pikirkan adalah perpindahan antar kabupaten dalam hal ini ke satu kecamatan. Misalnya contoh kita ambil di daerah yang tertular di Mesuji, itu kan ada belantik, Pak. Nah, ini yang juga bisa jaga sebagai vektor untuk proses penyebaran virus ini. Jadi terus terang saja kita harus benar-benar komitmen dan disiplin supaya penyebaran virus ini bisa kita lokalisasi. Jadi dalam hal ini Bapak-bapak, obat betul dikasih, tetapi dalam hal mengatasi penyakit sekunder saja. Tapi kalau pengalaman Pak Noviar selama ini kaitan dengan pengawasan, Ya, pengawasan apakah selama ini memang itu ketat atau longgar atau gimana Pak Noviar? bervariasi Pak, namanya manusiawi Pak ya. Gitu ya. Artinya, Dan saya yakin teman-teman di lapangan pasti akan bertugas sesuai dengan kondisi. artinya kalau ini tidak diawasi dengan ketat, kemungkinan untuk penyebaran penyakit ini kan bisa semakin meluas gitu. Ya. Saya tambahkan Pak, karena isunya sekarang sudah terbuka, Oke. otomatis kita memerlukan bantuan dari berbagai pihak Pak Ketua, pihak aparat keamanan. Jadi ini betul-betul bisa menghambat dari proses tadi. Kalau tidak ada SKKH dan kira-kira masuk daerah-daerah yang ilegal, itu ya kita pulangkan. Tapi sebelum pulang tentu melakukan yang namanya proses penyemprotan dan segala macamnya. Jadi dia pergi juga harus kita kondisikan gitu Pak. Ya, artinya gini Pak Noviar, kalau melibatkan institusi yang lain, berarti ini kan satu persoalan yang serius. Seberapa serius masalah PMK ini? Itu yang saya katakan tadi, ini mirip dengan COVID Pak. Oke. COVID manusia, PMK pada ternak. Karena begini Pak Ketua dan para hadirin sekalian, kita konsentrasi pada sapi dan kerbau. Karena ternak yang rakyat yang banyak kan di posisi ternak sapi. Apalagi besok kita mau korban dan segala macam. Kita berusaha melakukan harapan kami supaya ini jangan melebar kepada ternak yang lain. Seperti contoh kambing dan domba. Kenapa demikian? Karena kalau sapi kita anggap dia pemeliharaannya dikandangkan. Ya, kita anggap dikandangkan. Tapi kalau kambing dan domba kan ada yang liar, Pak. Nah, ini yang kita takutkan terjadi proses penyebaran lagi, karena namanya mereka termasuk dalam ruminansia kuku belah. Gitu. Jadi kesimpulannya memang harus betul-betul menjadi atensi gitu ya? Serius. Oke, serius ya. Nah ini Pak Ketua, jadi Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus membendung penyebaran PMK karena sebentar lagi kita akan menghadapi Lebaran Idul Adha. Ya. Nah ini seperti apa sikap dari PDI Perjuangan terkait hal ini? Apalagi kita ini PDI Perjuangan ini kan punya juga pejabat di eksekutif, punya di legislatif. Ini seperti apa arahannya ini Pak Ketua? Ya, terima kasih. Kemarin saya sudah meminta kepada anggota fraksi maupun kepada ketua DPC se-Provinsi Lampung, tolong laporkan apabila terjadi kasus PMK. Tapi sampai hari ini baru satu laporan dari Kabupaten Pesawaran yang ternyata belum tertular PMK, tetapi saya sudah siapkan cairan disinfektan dan pencegahan. Saya juga berharap, kebetulan tim saya masih di Lampung, tim dari saya pribadi beserta teman, maupun tim dari Dirjen Peternakan Pusat. Jadi saya kerja tidak setengah-setengah, sesuai dengan perintah DPP Partai, BPTP, BTP, BPP, BPTP, Kesmapet harus turun ke lapangan. Mereka kendala masalah untuk disinfektan. Saya bilang pusat siapkan disinfektan. Kalau kekurangan biaya biar nanti kita bahas sama-sama. Kita tanggung bersama-sama. Yang saya takutkan adalah
penyebarannya ini sangat masif. Saya sampaikan oleh Pak Noviar, mungkin masih kurang lengkap. Terbawa angin pun radius 10 kilo PMK kena, akan gampang menular. Dan itu cepat sekali. Tadi Pak Noviar mengatakan megang. Kalau hasil diskusi saya, kita cukup melihat kandang sapi, virusnya nempel di baju, kita pindah ke kandang lain, itu akan tertular. Akan tertular. Sangat serius sekali. Tapi nampaknya Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menganggap hal ini adalah hal yang gampang sekali. Saya katakan tidak ada yang gampang. Saya mohon maaf, saya ini orang paling tertib kalau mimpin sidang. Kalau saya mimpin rapat, saya tidak boleh main handphone. Tapi karena kemarin sengaja waktu Zoom meeting, saya minta masukan para pakar, saya selalu main handphone. Jadi apa yang dikatakan oleh pejabat itu benar tidak benar, saya sudah tahu. Karena kan kebetulan ini bukan bidang saya, tapi saya harus tahu. Karena ini pertanggungjawabannya sangat besar sekali. Kalau kita sudah dinyatakan wabah nasional, maka beberapa negara akan membuat sanksi yang cukup keras terhadap kita. Yang saya takutkan, ya, saat ini kan pariwisata di beberapa tempat sudah mulai bangkit. Kalau ada PMK gini, bisa aja nanti terjadi di ban. Untuk sementara jangan mengunjungi Indonesia dulu. Bisa nggak? Bisa terjadi. Apalagi yang namanya Australia. Akhirnya ekonomi juga yang terganggu ya Pak. Ekonomi yang terganggu. Boleh saya nyimpang sedikit? Ya. Di Sumatera Utara pernah terjadi namanya flu Afrika, menyerang babi. Ya. Ya. Atau dengan kata lainnya sebutnya ASF. Ya, saya juga langsung bicara dengan gubernur, dengan bupati di sana, mau nggak dijadikan wabah nasional? Tidak mau. Rakyat dihimbau tidak membuang bangkai babi ke sungai. Ya, saya tidak membuang ke sungai, tapi dibuang di pinggir laut. Setelah tidak boleh dibuang di pinggir laut, dibuang, kan nggak boleh pinggir laut, tidak boleh di sungai, dibuang di pinggir jalan. Itu kurang lebih sampai 10.000 lebih yang babi. Tahun 90-an itu Pak Ketua? Bukan, kira-kira 2 tahun lalu. Pas mau Natal. Kendalanya ya seperti saat ini. Gitu. Oke. Jadi dari Pak Ketua arahannya cukup jelas ya, artinya supaya semua baik itu kader maupun petugas partai di eksekutif legislatif memberikan atensi terhadap persoalan ini. Begitu ya Pak Ketua ya? Ya, betul, siap. Baik, jadi Pak Noviar, ini kira-kira sarannya. Pak Noviar kan pernah bagian dari pemerintah, gitu ya. Ya. Langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar wabah ini tidak semakin meluas dan merugikan peternak dan konsumen? Apa kira-kira? Baik, terima kasih. Yang jelas kita harus kerja, Pak. Apapun ceritanya, kalau hari libur juga harus kerja untuk mengantisipasi daripada penyebaran ini. Okay. Jadi langkah-langkahnya adalah kita harus bagaimana PMK ini yang bersama-sama dengan teman-teman instansi terkait itu dirapatkan, sudah tuh dibuatkan perencanaan, di-meetingkan atau dirapatkan, sudah terus baru kita laksanakan dengan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Cuman permasalahannya adalah kita ini SDM kita terbatas Pak Ketua, terutama masalah dokter hewan, para medis, veteriner, sudah tuh para penyuluh juga. Karena kita juga harus minta bantuan para penyuluh dalam hal ini untuk melihat kondisi yang ada di lapangan Pak. Karena terus terang aja, yang dekat dengan petani kan penyuluh yang ada di posisi lokasinya. Jadi ini pekerjaan PMK ini untuk pengendalian pengobatannya harus melibatkan seluruh pihak Pak. Ya, artinya dalam hal ini sesuai dengan arahan sebaiknya kita buatkan satgas dan itu sudah dibentuk Pak
Cuman pelaksanaannya kan belum efektif kalau kita lihat ya kondisinya sekarang. Banyak hal yang kenapa dia tidak efektif. Tentu karena tahun ini karena diprediksi tidak ada namanya serangan PMK. Otomatis pendanaan pemerintah, dinas terkait peternakan tidak mengantisipasi itu. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Karena di PMK itu sudah bebas masalahnya. Terus terjadi kondisi yang sifatnya situasional. Nah, kita pimpinan dalam hal ini harus mengambil langkah-langkah cepat ya dari sisi bagaimana pengobatan, obat-obat yang tersedia juga di sana juga terbatas. Dan spesifikasi obatnya juga tidak sesuai dengan PMK, Pak. Kalau pantauan dari Pak Noviar di Provinsi Lampung sendiri, udah jalan belum ini Pak Noviar? Rapatnya sudah jalan, semuanya secara menyamakan dalam bentuk bagaimana PMK, pengendalian dan langkah-langkahnya sudah Actionnya sudah ada? Sudah ada, tapi belum optimal tentu saja. Oke. Gitu, Pak. Nah, kemudian kira-kira ini Ya. untuk memastikan, Ya. gitu ya kan, tentang kondisi kesehatan hewan-hewan yang keluar dari kandang lah, gitu ya. Ya. Apakah perlu dibuatkan seperti khusus sertifikat kesehatan untuk hewan tersebut? Apalagi ini kan menjelang Lebaran Idul Adha. Kira-kira gimana, Pak? Kalau ternak keluar, itu otomatis kan harus ada surat keterangan kesehatan hewannya, Pak. Oke. Ya, sudah otomatis. Itu sudah ada ya? Dan teman-teman daripada dinas dan profesi peternakan itu kan ada tim lagi membantu supaya hewan kurban ini juga diawasi, Pak. Ada langkah-langkah bagaimana daerah-daerah sentra ternak sapinya sudah tuh nanti di posisi masjidnya. Setelah itu dipotong, dilihat lagi apakah kondisi ternak dipotong ini sakit segala macam, Pak. Sebenarnya sudah. Cuman masalah PMK ini adalah penyakit yang tidak diprediksi. Jadi kita tidak siap dari sisi obat dan vaksin yang seperti Pak Ketua katakan tadi. Oke. Dan alokasi anggaran ini juga terbatas. Jadi walaupun dibentuk segala macam alokasi untuk anggaran untuk operasional teman-teman di lapangan dalam satgas tersebut itu tidak bisa memenuhi unsur efektif, Pak. Kemudian begini Pak Ketua, soal mengenai daging yang beredar di pasar ini kan, kadang-kadang juga kan masyarakat nggak tahu sumbernya dari mana gitu. Kira-kira kalau hewan ini terserang PMK, ini aman nggak dikonsumsi nih Pak Ketua? Kalau secara medis aman. Aman. Dagingnya aman dikonsumsi, tapi dengan catatan harus dimasak dengan suhu 70 derajat Celcius. Dan satu lagi yang tidak boleh dikonsumsi jeroannya. Itu sama sekali tidak Jadi boleh. jeroan tidak boleh? Tidak boleh. Karena ditakutkan dalam suhu 70 derajat Celcius virusnya tidak mati. Tadi Pak Noviar mengatakan ya, ini satgasnya ada, lain-lain ada. Saya katakan, Saudara Menteri, Anda ke lapangan, dari lapangan pulang ada nggak langkah selanjutnya? Nggak ada, hanya simbolis pemberian obat, pulang. Jadi baru di atas kertas ya Pak Ketua? Baru di atas kertas. Satgas butuh dana loh untuk operasional. Iya. Kalau nggak kan operasional dari mana? Betul, Pak. Ya kan? Vitamin, seberapa banyak vitamin persediaannya? Kalau itu kan saya bilang nanti tim saya yang dari Jakarta maupun tim dari sini, saya kan tidak ada laporan mengenai tulang bawang barat, tulang bawang, Masuji, Lampung Timur belum. Ya. Maka segera saya akan turunkan segera. Biar nanti koordinasi dengan pengurus partai di sana. Karena kalau kita berharap dari pemerintah, Sekyu, Kementerian Pertanian, ya akan terjadi kerugian yang cukup besar. Populasi sapi kita di Indonesia kurang lebih hampir 18 juta. Kalau yang kena aja 50%, berarti 9 juta. 9 juta kalau kali satu ekor kurang lebih 20 juta, ya akan mengalami kerugian 180 triliun.
Itu potensi kerugian yang sangat besar Maka sekali. saat ini saya katakan cepat ambil langkah kalau pemerintah berani bicara ini wabah nasional. Apa yang harus dilakukan? Yang kena PMK dimatiin. Dengan konsekuensi pemerintah harus mengganti ternak milik masyarakat. Itu adalah yang paling cepat. Karena PMK terjadi di sebuah negara, Inggris. Dalam 3 minggu sapi semua mati di sana. Dalam 3 minggu. Karena ini penyebarannya cepat sekali. Saat ini peternak sapi yang untuk sapi perah di Jawa Timur produksinya turun hampir mencapai 50%. Ya. Karena kalau dia tidak makan sapinya, berarti kan produksinya susunya akan turun. Ini langkah yang tidak boleh. Tadi dikatakan Pak Nofir tidak boleh istirahat, pagi, siang, malam terus bekerja. Sedangkan vaksinnya sampai hari ini belum ada. Mungkin mundur sedikit ke belakang Pak Ketua. Kita juga di tahun-tahun 90-an dulu juga pernah mengalami hal yang sama, ya, penyakit virus yang sama kaitan dengan virus PMK, dan beberapa negara lain juga mengalami hal yang sama. Dan itu juga bisa diselesaikan lewat program seperti vaksinasi. Apakah vaksin hari ini, itu ya, program vaksinasi ini tidak bisa juga menjadi salah satu treatment untuk menyelesaikan masalah ini, gitu Pak Ketua? Jadi yang kena PMK itu tidak boleh divaksin. Yang divaksin itu yang belum kena. Oh, malah kebalik, yang sehat yang divaksin. Yang sehat dulu yang divaksin supaya jangan menular. Iya. Sama saja, ini kan terjadi nih di Indonesia. Oke. Ayo kita vaksin, suntik, ada yang tiba-tiba meninggal. Ya toh? Oke. Ya, vaksin kan virus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Iya. Iya kan? Kalau tubuhnya itu ada virus, ditambah virus lagi, maka itulah yang terjadi. Begitu pula dengan PMK ini. Jadi sapi sehat disuntik vaksin supaya dia imun agar yang pembawa tidak masuk. Oke. Ini. Sedangkan sapi jumlahnya populasi 18 juta. Kemarin saya sarankan kepada Menteri Pertanian dalam rapat kerja, apakah perlu anggaran refocusing? Ayo kita bahas. Perlu beli vaksin berapa puluh juta? Ayo bahas. Mumpung kita lagi rapat kerja, saya putuskan. Saya bertanggung jawab, saya tanda tangan atas refocusing anggaran, tapi tidak dapat respon dari Kementerian Pertanian. Mereka bilang nanti dana dicari-cari dari mana. Jadi sampai sekarang belum ada treatment yang jelas untuk mengatasi PMK ini, Pak Ketua? Akan. Baru akan. Kalau udah bicara akan kan susah. Oke. Iya kan? Lampung misalnya tadi dikatakan setiap hewan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa harus membutuhkan SKKH dengan catatan apabila tidak jalan tol. Kalau jalan tol, Iya. pos pemeriksaannya tidak di dalam jalan tol. Iya. Checkpointnya nggak ada di Nggak sana. ada. Checkpoint terakhir itu di pelabuhan. Benar kata Di tempat-tempat tertentu. Pak Nobel tadi. Kalau malam, apakah petugas di Bakahuni khususnya karantina ada? Kan itu. Iya, Yang posnya ada itu ada di luar pelabuhan. Dekat pom bensin sebelum pintu tol keluar. Berarti jalur tikusnya banyak ini Pak Noviar. Jadi ada kata-kata seperti ini Pak Donald. Nek gelem bawa sapi nang Jakarta metu tol wae. Ora ono pemeriksaan. Aman. Nek jalan biasa ono pemeriksaan kan gitu. Iya. Baik, karena memang waktu diskusi yang menarik, tapi karena waktunya terbatas, Boleh tambah sedikit. ini Boleh. masuk ke closing statement dari Pak Noviar, sekaligus kalau ada yang mau ditambahkan, Baik. sekaligus di sini closing statement. Silakan Pak Noviar. Baik, makasih Pak Ketua dan Pak Donald. Saya melihat ini dari negatifnya PMK ini otomatis para peternak khawatir Pak. Terus terang, stres. Peternak stres, sapi juga stres, akhirnya akan sakit. Jadi kita harapkan sapi ini mempunyai imunitas yang tinggi. Kita balik sekarang, dari negatif merubah menjadi positif.
Caranya bagaimana? Mungkin momentumnya yang kita lihat di sini adalah kita harus melakukan gerakan sapi sehat, Pak Ketua. Sapi sehat adalah menggiring petani yang pola usahanya tradisional dikandangkan ke arah intensif. Otomatis sapi di kandang, dia akan konsentrasi di sana, kapinya nggak kemana-mana, hijauan makanan ternaknya dan pakan konsentratnya juga terjamin. Hijauan makanan ternak juga bisa ditanam pada lahan-lahan yang marginal. Ini saya melihat di kondisi ini. Jadi jangan kita menjadi momok, tapi kita balik ini. Posisi ini, petani kita supporting, kita berdayakan dia, insya Allah ada suatu semangat, Pak. Ini kan perlu semangat. Jangan kalau kita letoy, tambah diserang penyakit kita, hancur kita, habis kita. Kita harus optimis, semangat. Dan saya melihat di sini bahwasannya ada satu hal yang dikandangkan lagi, petani otomatis dia vaksinnya, obat-obatnya akan teratur, Pak. Kandangnya akan bersih, artinya penyebarannya juga akan terjamin. Satu hal lagi, kita minta petani supaya dia aman, ikutlah asuransi peternakan, asuransi sapi ya Pak ya. Atau asuransi peternakan. Iya, asuransi peternakan. Artinya bisa nanti ke kambing, domba dan segala macam. Jadi peternak itu mempunyai shift dalam berusaha dan memelihara ternak, otomatis ketersediaan pangan ini akan aman dan ketahanan pertahanan negara kita juga akan oke, Pak. Karena rakyat kita otomatis sambil kita membenahi PMK ini secara bertahap. Saya yakin ini akan selesai dengan seluruh lapisan dan dukungan seluruh dari kementerian, dinas provinsi, sampai kabupaten, sampai ke poskeswannya, Pak. Artinya ini betul-betul. Jadi petani kita ajak, ayo, ini ada serangan. Bagaimana caranya? Ayo semangat. Ini harus kita lakukan. Jadi proses pemberdayaannya yang harus kita dorong lagi. Petani yang tidak tahu menjadi tahu. Berikan dia informasi dalam bentuk leaflet, cerita singkat dan padat. Apa itu PMK? Berikan dia juga masukan atau solusinya bagaimana. Artinya para penyuluh ini harus rajin sosialisasi nih, gitu ya Pak Noviar ya? Harus dirangkul ya, semua apalagi pihak. sekarang kan seperti kata Pak Ketua tadi, vaksin belum ada, gitu ya kan? Nah sekarang hal apa yang bisa dilakukan oleh para peternak ini sehingga mereka juga terlibat dalam rangka pencegahan supaya tidak terjadi kasus PMK itu menyerang ternak mereka gitu. Yang jelas peternak kita harus tahu PMK itu apa sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Setelah dia tahu, dia akan memprotek dan dia akan melakukan. Jangan lupa Pak, petani peternak itu adalah orang pintar. Apalagi informasi kita dapatkan dari mana semuanya. Tetapi dalam hal ini yang dibutuhkan oleh para petani dan peternak adalah pendampingan. Dikasih tahu, oh ini begini cara. Bukan melalui teknologi harus cari, tidak. Dikasih tahu ini begini, dikasih contoh-contoh. Saya yakin ini dengan PMK ini momentum supaya kita lebih meningkat lagi populasi ternak kita. Nah soal pendampingan tadi Pak Noviar, personil kita cukup nggak ini di Provinsi Lampung kaitan dengan penyuluh, pendampingan. Jadi jangan kita bicara pendampingan orangnya nggak ada gitu. Itu yang saya katakan tadi permasalahannya. Kita kekurangan SDM. Boleh Pak Ketua udah paham? Boleh saya jawab? Siap, lanjut Pak Ketua. Persoalannya pemerintah itu cuma wacana. Kementerian Pertanian wacana saya menjadi anggota Komisi 4 12 tahun sampai 13 tahun. Satu desa satu penyuluh. Ya. Ada Dari yang, tahun berapa itu Pak Ketua? ya tahun 2009 saya sudah jadi anggota Komisi 4. Itu udah dijanjikan. Janjikan. Yang kedua, BOP-nya terlalu rendah sekali. Jadi bagaimana mereka akan mengunjungi desa-desa yang akan disuluh? BOP-nya hanya 400.000 satu bulan. Sementara kendaraan kadang pakai kendaraan pribadi, tidak ada kendaraan dinas,
tidak ada sepeda motor. Iya. Kalau di Pulau Jawa agak lebih gampang, kalau di Lampung atau misalnya di Kalimantan, di Papua itu lebih sulit lagi. Dan penyuluh itu makin lama makin berkurang karena pensiun dan tidak ada penambahan. Dan ini selalu dibahas masalah penyuluh. Sampai saya itu 2012 kalau nggak salah waktu itu Menpannya Pak Mangindaan, saya Komisi 4 beserta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan sudah sepakat. Tapi hanya sepakat toh, penambahannya sampai hari ini tidak ada. Itu loh. Tadi nggak katakan, oke lah. Saya juga berharap pada kadar saya nih, seluruh kabupaten nih, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, ayo turun, berikan. Yang pertama apa? Yang paling penting kandangnya bersih dulu, semprot disinfektan. Maka saya bilang untuk Lampung saya minta prioritas sebelum menjadi wabah saya minta disinfektan. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kita karena sampai sudah di penghujung, nah ini closing statement ini dari Pak Ketua, baik kepada pemerintah, kepada masyarakat kita, khususnya para peternak, apa yang kira-kira yang perlu harus dilakukan kaitan dengan merebaknya hari ini virus PMK khususnya di Provinsi Lampung, Pak Ketua. Silakan Pak. Jadi begini, dalam beberapa kali kami rapat dengan Kementerian Pertanian, mereka mengatakan seolah-olah kita harus memberi masyarakat tenang, peternak tenang, bukan masalah tenang tetapi solusi yang terbaik. Ya kan, betul peternak tidak boleh panik, tetapi kalau tidak panik tapi diam saja kan tetap berjalan ini virus. Ya. Yang kedua, pemerintah segera ambil langkah awal, perbanyak disinfektan untuk sementara sebelum yang lain kena. Jadi kandang-kandang yang belum kena ini ya kita disinfektan. Bahkan saya bilang ya nanti saya siapkan hand sprayer untuk disinfektannya. Bahkan langsung dikirimkan dari Jakarta, stoknya sudah ada di gudang. Kami titipkan di gudang brigadenya Provinsi Lampung. Jadi mungkin nanti kalau Pak Donald Harisyotang ke Lampung Selatan, lihat Mbak Lesti ke Lampung Selatan, lihat, oh ini belum kena, butuh disinfektan sama hand sprayer ya akan kami siapkan. Karena itu kan bantuan pemerintah untuk masyarakat. Itu. Jadi tidak perlu panik tapi juga tidak perlu diam saja. Itu closing statement saya. Baik, terima kasih. Baik pemirsa pengguna media sosial dimanapun berada, demikian tadi diskusi kami, diskusi yang menarik dengan dua narasumber yang luar biasa, Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Bapak Sudin, Sarjana Ekonomi, dan juga Bapak Insinyur Noviar Akmal MSI. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini memberikan ilmu dan wawasan bagi kita semua sehingga kita paham bahaya dari virus PMK ini sendiri dan kita juga paham bagaimana pencegahannya. Saya Donald Harisyotang pamit undur diri. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya PDI Perjuangan Lampung menyapa dengan tema-tema yang menarik seiring dengan perkembangan informasi yang terjadi di Provinsi Lampung. Merdeka! Merdeka!